Welcome back to my YouTube channel. Dan tiba-tiba pas dicopot tuh kayak menurut aku boneka itu kayak rusak gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian memaksakan Itzy buat menjadi seperti apa yang kalian inginkan, itu nggak akan bisa gitu. Akan merusak Itzy itu sendiri. Dan menurut aku ini kan cerong, nggak tahu sih baca namanya gimana, aku nggak ngerti. Baju-bajunya ini tuh kan semuanya sama. Jadi menurut aku di sini cerong tuh pakai baju tuh setengahnya beda dan setengah lagi tuh beda. Jadi menurut aku ya udah, dia tuh cantik dengan apa adanya dia. Jadi nggak harus cantik itu sama. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, semuanya ketawa loh kalau aku kayak gitu. Kenapa sih? Jadi kali ini aku bakalan bikin video yang berbeda. Aku akan bikin video reaction tentang video klipnya Itzy. Sekaligus aku mau cari tahu teori-teori yang ada di dalamnya video klip Itzy ini. Yang menurut aku ya, karena pendapatnya orang tuh beda-beda ya. Cuman karena aku suka banget mereka dari awal sampai sekarang dan ngikutin semua berita-berita mereka. Jadi sebagian dari video klipnya mereka ini aku kayaknya tahu gitu makna dan teorinya itu kayak gimana. Cuman ya nggak tahu itu benar atau salah. Cuman ayo kita nonton dulu dari awal. Ayo kita nonton bersama-sama. Play. Kok nggak jalan? Udah nih. Jadi di sini pertama ada Lia lagi mainin boneka, iya boneka, gitulah. Oh, aku susah jelasinnya gimana. Kasih. Guys, kenapa mereka cantik banget? Pengen tukar muka guys, tapi nggak bisa tukar. Gila sih, mereka cantik banget guys. Aku kan nonton dulu, baru aku akan jelasin nanti selanjutnya. Guys, mereka kurus guys, aku kapan kurus? Salah ya, salfok ya. Guys, mereka cantik banget. Gak bisa selain ngomong itu aku tuh. Mereka tuh cantik, gemesin, imut-imut. Penggigit dah. Gitu. Gak tau guys, cuma tau itu doang. Wow, Rujin potong rambut, deng. Dan di sini tuh pas di video klip ini Yuna belum potong poni, masih tidak berponi. Dan lagunya Itzy ini punya makna yang bagus banget sih guys. Jadi kayak mereka tuh bahagia buat jadi dirinya mereka sendiri, dan mereka tuh happy dengan diri mereka tanpa peduli apapun omongan orang lain gitu. Ada Lia. Cantik banget. Rujin. Bener gak sih nyebutnya? Rujin ya? Gila cantik banget sih. Dan kemarin aku pas ngeliat kayak apa ya, dance-nya mereka tuh keren banget sih di musik video yang ini. Dance-nya tuh bener-bener susah banget dibandingin yang lagu Itzy yang sebelum-sebelumnya. Kayak paling powerful dan bikin sesak nafas. Oh guys, cantik guys, salfok ya.
aku nggak mau jadi siapapun, aku cuma mau jadi diriku sendiri dan diriku sendiri. Yeay, selesai. Sekarang aku pengen ngulangin lagi, dan ini menurut pendapat aku aja, teori-teori yang ada di lagu video klipnya ITZY ini tuh apa aja. Jadi mari kita ulang kembali, semoga dia nggak nge-lag. Nah, menurut aku di video pertamanya ITZY yang ini, Lia kan lagi megangin boneka gitu, kayak boneka. Bener nggak sih boneka? Bener nggak? Ya nggak aja bener. Dan itu, ntar aku mundurin dikit. Dia tuh megang boneka, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, sama Lianya tuh 5. Karena member ITZY itu ada 5, jadi aku ngerasa kalau misalnya ini tuh seakan-akan mereka yang lagi kayak jadiin boneka gitu yang 4-nya. Jadi dia lagi kayak kunci gitu, apa sih, kayak boneka ada kuncinya yang bisa diputar itu. Jadi aku ngerasa kalau misalnya, nih, ntar ya, aku terusin. Dan maksudku itu, aku ngeliat boneka yang bisa diputar itu kayak ibarat kata mereka yang dijadiin boneka gitu. Karena mereka kan selama ini tuh kan, aku rasa mereka tuh selama ini public figure, mereka harus menjadi apapun yang agensi inginkan, begitu juga dengan apapun yang netizen inginkan. Ya netizen aja ya kalau Indonesia. Jadi menurut aku tuh mereka lagi diibaratkan sebagai boneka itu yang sedang digerakkan. Dan tiba-tiba pas dicopot tuh kayak menurut aku boneka itu kayak rusak gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian memaksakan ITZY buat menjadi seperti apa yang kalian inginkan, itu nggak akan bisa gitu. Akan merusak ITZY itu sendiri kalau misalnya kalian maksain mereka untuk jadi yang kalian inginkan. Menurutku. Aku nggak tahu teori ini bener atau enggak. Nah, jadi yang tadi tuh pas Lia mutusin kunci belakang, itu kayak dia tuh nandain kalau misalnya kalian maksain tuh kan akhirnya rusak. Dan mukanya dia tuh kayak sedih gitu loh, bukan sedih, kayak gak no expression gitu loh. Jadi aku nganggepnya kayak gitu. Kalau ini sih sekedar mereka nari-nari aja. Dan menurut aku di bagian ini itu Yeji itu kan lagi sendirian, dia doang yang pakai baju warna putih. Yang lain tuh kayak pakai badut-badut gitu, bukan badut sih, kayak mereka tuh pakai apa sih Kak ini, kayak mereka pakai yang full aksesoris gitu kan ini. Kayak full aksesoris, terus kayak mereka tuh rame banget. Sedangkan dia tuh satu-satunya di sini yang paling simple, yang paling casual. Jadi dia ngerasa bahwa gini, karena Yeji ini posisinya tuh kan main dancer di ITZY. Jadi mungkin banyak yang mikir bahwa Yeji itu nggak pantas gitu loh di posisi menjadi seorang main dancer, karena menurut mereka main dancer yang mereka inginkan itu berbeda dari stylenya Yeji gitu. Kalau cara Yeji dance atau nari itu beda, jadi banyak yang ngejudge dan bilang kalau misalnya Yeji itu nggak cocok buat jadi main dancernya di ITZY gitu. Jadi menurut aku dia tuh nunjukin sisi berbedanya dia, tapi tetap nunjukin sisi cantiknya dia juga gitu loh. Jadi berbeda dari semuanya, tapi dia nggak perlu untuk jadi seperti mereka. Jadi cukup jadi dirinya sendiri, ya simple dan ya sesenengnya dia aja sih menurut aku. Dan aku bisa lihat di sini kalau misalnya Yeji ini Yuna, kok Yeji lagi, tadi kan Yeji. Kalau Yuna ini kan dia tuh kayak visual of the group, jadi dia kan visual di ITZY. Dan banyak yang nggak setuju kalau misalnya Yuna itu jadi visualnya di ITZY itu karena menurutnya mereka tuh ITZY itu kayak girl crush gitu. Mereka tuh lebih ngerasa yang cocok jadi face of the group itu kayak Yeji kalau nggak Rujin, karena mereka punya apa ya, punya type-nya tuh yang seperti ITZY, sedangkan Yuna itu nggak seperti ITZY. Yuna itu kan lebih ke cute, bukan lebih ke girl crush-nya tuh. Jadi mereka ngerasa kalau ini tuh nggak cocok. Jadi dia lagi nunjukin pakai kayak dress hitam, pakai heels, dan dia tuh ngerasa nggak nyaman dengan apa yang dia pakai. Jadi expression-nya dia tuh kayak gini. Dan menurut aku ini kan Chaerong, nggak tahu sih baca namanya gimana, aku nggak ngerti. Chaerong, yes gitulah. Dia tuh kan, dia kan posisinya itu apa ya dia? Aku jadi lupa. Pokoknya kalau di video klipnya ini aku ngerasa di partnya dia yang aku lagi post ini, baju-bajunya ini tuh kan semuanya sama, baju-baju sekolah gitu kan, semuanya tuh sama. Nah orang-orang tuh kan banyak yang ngejudge kalau misalnya Chaerong ini kan nggak cantik.
Jadi kalau misalnya kalian nge-search, dia tuh kan paling underrated sendiri gitu loh dibanding member ITZY yang lain. Dia itu yang paling underrated. Jadi kalau misalnya kalian nyari namanya dia, itu nggak bakalan muncul paling atas, tapi muncul paling bawah. Dan lebih banyak tuh kayak Chaerong jelek atau apa, nanti bisa di search kalian sendiri kalau di Google. Jadi menurut aku di sini Chaerong tuh pakai baju tuh setengahnya beda dan setengah lagi tuh beda. Jadi menurut aku ya udah, dia tuh cantik dengan apa adanya dia, jadi nggak harus cantik itu sama, karena baju-baju yang di sebelahnya itu kan kiri kanan ini kan merah, kanannya itu hijau, dia tuh makanya setengah merah dan setengah hijau. Jadi menurut aku ya dia cantik menurutnya dia sendiri, jadi nggak harus sama seperti orang-orang itu, karena banyak banget yang bilang bahwa dia tuh nggak cocok jadi idol karena mukanya katanya nggak cantik atau apa, tapi kan ya cantik menurut orang beda-beda gitu. Dan belum ding. Nah, dan di sini tuh Chaerong tuh kayak lagi ketakutan karena dikejar sama drone. Drone itu seakan-akan tuh seperti netizen yang ngejar dia terus. Aku kaget. Nah ini, dia kan dikejar sama drone ini. Jadi dia kayak dikejar-kejar netizen gitu loh, kayak kalian tuh selalu ngebully dia gitu. Jadi kayak dikejar. Tapi akhirnya nah, kayaknya video klipnya agak lompat-lompat ya. Jadi ini kalau di bagian Rujin sih aku lihat, Rujin kan lagi motong rambut dia sendiri. Karena banyak yang komplain dan bilang kalau misalnya Rujin itu lebih cantik sebelum dia debut. Pas dia debut di ITZY, dia kan pakai rambut pendek. Tapi sebelum dia debut, pas dia masih pre-debut, itu fotonya kan rambutnya sepanjang ini. Jadi banyak netizen-netizen yang bilang kalau misalnya dia tuh lebih cantik rambutnya panjang daripada dia rambutnya pendek. Cuman dengan video klip ini yang dia motong rambutnya sendiri, dia nunjukin bahwa dia happy dengan dirinya dan ya udah, dia enjoy punya rambut pendek dan dia nggak peduli apapun kata kalian, tapi dia seneng buat jadi dirinya sendiri gitu. Dan balik lagi ke punyanya Chaerong, tadi kan dia sempat dikejar sama drone ya. Ntar, mana lagi? Masih potong rambut guys. Oh ya, sama yang punyanya kayaknya yang member lain mana ya? Ini punyanya Yeji yang tadi, dia yang confident sama bajunya dia yang simple yang putih. Dan menurut aku dia tuh dance-nya beda sama yang lain. Kalau misalnya yang di lain tuh, yang di sini tuh kayak bersemangat banget. Kalau dia di sini tuh kayak ya udah kayak menikmatin lagu gitu loh, nari dengan hatinya dia, dengan senangnya dia, bukan berdasarkan nggak harus beat juga, yang penting dari hati aja. Jadi dia nyanyinya, narinya happy. Aku ngeliatnya tadi yang pas di kerumunan orang. Dan ini aku lagi ngeliat punyanya Lia, di bagian Lia aku lagi bentiin pas dia lagi jalan-jalan di atas meja. Menurut aku, apa artinya dari video klip ini? Lia kan dikatain sama orang-orang kalau dia itu badannya nggak cocok jadi K-pop idol, soalnya dia sempat punya badan yang proporsional, terus sekarang dia jadi kurus banget. Dan di sini dia nunjukin bahwa ya udah gitu, dia tuh mau makan atau enggak, abis ini kan dia ngancurin meja makannya. Ntar, kayak lompat-lompat ya Pu. Ya ini pokoknya intinya Yeji lagi, dia nari-nari. Nah ini Lia lagi ngeliat-liat kiri kanan, terus dia nendangin semua makanan. Nah itu maksudnya adalah dia nggak peduli sama omongannya kalian guys. Maksudnya kayak banyak netizen yang bilang Lia jelek, bukan jelek sih, Lia cantik, cuman katanya kalian tuh nggak cocok badannya jadi K-pop idol, terus kayak punya badan yang nggak proporsional, punya badan kekurusan, anoreksia atau apapun. Tapi bisa kita lihat di sini bahwa dia happy dengan dirinya sendiri, makanya dia membuang semua makanan yang menurut dia enak dan dia jadi dirinya sendiri dan dia kuat gitu. Tuh dia di atas meja nendang-nendangin semua. Dan di sini kalau ini yang aku stop, Yuna lagi ngelepas sepatunya. Bentar. Tuh kan semuanya tuh kan kayak cepet-cepet gitu, dia doang kan yang kayak pelan. Tuh, jadi mereka kayak ngomong nggak peduli kamu cinta atau benci sama aku. Nah, dan di sini pas fashion show Yuna
kan dia ngelepasin sandalnya, jadi dia ngelepasin heelsnya. Kenapa? Dia ngerasa nggak confident sama dirinya sendiri, dan dia lebih ngerasa bahwa ya udah aku happy jadi diriku sendiri, makanya dia ngelepas juga jasnya dia yang warna hitam tadi, dan dia lebih ngerasa dia happy dengan dirinya sendiri. Dan aku ngerasa karena tipikalnya Yuna itu cute, jadi dia ngelepas baju hitamnya dan dia pakai baju warna kuning, dan dia ya udah dia jadi diri dia yang cute dan happy gitu di atas panggung, berbeda dengan model-model yang lain. Begitu juga dengan dia ramahnya dia. Dan itu tadi juga ada Lia yang kayak goyang-goyangin lampu kristal. Sama ini Yuna lagi megang handphone selfie-selfie, bertandakan dia itu kayak sama fansnya itu deket gitu loh. Makanya dia kayak mau ngambil handphonenya terus kayak mau selfie-selfie gitu. Biasa kalau di konser-konser kan mereka kayak gitu. Nah di sini aku ngeliat Lia lagi ngelemparin bantal, artinya kayak dia kuat aja gitu, dia kuat dan dia happy dengan apa yang dia lakukan. Dan pas di Rujin yang di bagian ini yang dia lagi motong rambut di daerah situ tuh banyak gambar-gambar dan tulisan-tulisan yang ada di tembok. Itu salah satunya ada gambar tulisan kayak bullying gitu di sampingnya kaca. Tapi aku nggak tahu di mana, lupa. Dan di sini kalian bisa lihat Chaerong itu lagi dikejar sama drone, tapi drone-nya tuh jatuh semua. Artinya dia nunjukin bahwa kalian itu yang ngebully dia tuh kalah dan dia tuh yang menang gitu. Karena dia harus jatuh semua. Yang kayak yang netizen yang ngebully dia tuh ini semua nggak dipedulin juga sama dia. Dan tuh Yuna tetap jadi dirinya sendiri, begitu juga dengan Lia dan Yeji dan Rujin. Jadi menurut aku kayak gitu sih dari video klipnya mereka. Jadi ini tuh kayak in real life-nya mereka semua gitu loh guys, yang dituangin di dalam lagu. Makanya kenapa aku suka banget sama mereka. Dan ya aku nggak tahu itu bener atau enggak, karena itu dari apa yang aku tahu aja selama ini dengan aku ngikutin mereka dan ngefans sama mereka. Jadi aku pernah juga pas itu datang ke konsernya mereka, ke konser, sama pernah datang ke meet and greet-nya mereka juga. Jadi aku pernah ketemu sama mereka dan mereka tuh orangnya emang cantik banget, mereka juga baik banget. Pas aku nonton konsernya ITZY, ntar aku cuplikin di sini deh. Itu bukan konser sih, showcase-nya ITZY yang kemarin di Dala-Dala yang pertama. Jadi ntar aku bakalan masukin kalian video. So ya guys, thank you for watching. Don't forget to share, like, comment, and subscribe. Kalau misalnya kalian ada mau aku video reaction apa, atau mecahin teori apa, kalian bisa langsung komen di bawah. See you di next video, bye!